Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Tetap diberkati Tuhan, amin. Mari hari ini dengan semangat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Di penghujung bulan ini kami merasakan kasih Tuhan. Sepanjang bulan ini Tuhan menyertai kami. Mempersiapkan bulan yang baru, kami rindu firman-Mu Tuhan membekali kami. Berkati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Bertahan di Tengah Kesukaran, bagian 1. 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada Timotius, Rasul Paulus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan datang masa yang sukar. Bukankah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini benar-benar sedang kita rasakan? Saat ini semua umat manusia di belahan bumi manapun tanpa terkecuali mengalami masa-masa sukar di segala aspek kehidupan ini. Keberadaan kita ini tak ubahnya seperti seorang prajurit yang sedang bertempur di medan peperangan, sehingga kita tidak boleh bersikap santai, berleha-leha, apalagi sampai tertidur. Sebab jika kita lengah sedikit saja, kita akan menjadi korban perang. Maka dari itu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10. Situasi-situasi sukar yang terjadi tentunya membuat banyak orang menjadi lemah, takut, khawatir, dan putus asa. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai sandaran firman Tuhan, tentunya kita memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Karena melalui firman-Nya, Tuhan telah memberikan kepada kita kiat-kiat dalam menghadapi masa-masa sukar itu. Hal yang harus kita lakukan agar dapat bertahan di tengah kesukaran yang terjadi adalah: pertama, kita harus berdoa. Doa merupakan salah satu kebenaran penting yang dilakukan dan diajarkan Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Tanpa doa, kita akan mengalami kematian rohani, karena doa adalah nafas hidup kita, juga sebagai sarana mendekat kepada Tuhan dan berbicara dengannya. Tuhan Yesus menasihati kita untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di segala keadaan kita harus tetap berdoa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mengapa demikian? Sebab doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Di dalam doa ada kuasa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Yosafat ketika bangsanya diserang Bani Moab dan Amon menjadi sangat takut. Lalu ia mengambil keputusan mencari Tuhan. Bahkan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. 2 Tawarik 20 ayat 3. Ketakutan yang ada dalam diri Yosafat berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Ia dengan penuh keberanian maju berperang dan akhirnya tampil sebagai pemenang. Oleh karena Tuhan turut bekerja dengan caranya yang heran dan ajaib. Di tengah masa yang sukar, doa adalah kekuatan yang memampukan kita bertahan dan memenangkan setiap pergumulan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, doa itu besar kuasanya. Kami percaya kami mampu bertahan di tengah kesukaran. Begitu juga dengan para pendengar, dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa supaya mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam doa-doa setiap hari. Berkati Tuhan yang sedang dalam pergumulan, hutang piutang, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan pintu-pintu berkat. Tuhan berkati yang sedang bergumul untuk menjual asetnya, tanahnya, rumahnya. Tuhan buka jalan, menemukan pembeli yang cinta Tuhan,
yang jujur, yang dalam kebenaran. Berkati anak-anak-Mu juga Tuhan, yang mempersiapkan kelahiran buah hatinya. Tuhan yang akan berkati dengan kesehatan, ibu dan bayinya sehat senantiasa. Dan kami juga berdoa buat yang berulang tahun, biarlah semakin tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih hari ini, biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak malas, kami tidak putus asa, melainkan kami semakin rajin, semakin giat menjelang hari Tuhan yang dekat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. El Roy, Tuhan melihat.